Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Dzatillahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan agenda kita pembelajaran bahasa Arab. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingannya dan keistiqomahannya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk memahami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. eh Kita awali untuk pembelajaran kita seperti biasa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sedikit mereview dulu ya. Ada modul revisi. Nah, ini diganti, kalau kemarin itu modul 2, sekarang diganti judulnya modul ilmu nahwu ya. Ini juga ada sedikit ternyata masih salah. Harusnya nahwu pakai W. Nahwu sisa tulisannya. Salah, nanti di print lagi halaman pertamanya Pak Den ya. eh Apa namanya, pengulangan seperti biasa. Ini ada beberapa pengenalan istilah gitu. Pertama kan dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahu dan ada ilmu sorof. Yang disebut ilmu nahu sorof begitu. Hmm. Nah, ini rumus-rumus atau pembahasan tentang ilmu nahu. Ya. Jadi apa itu ilmu nahu? Ilmu nahu itu secara bahasa adalah arah atau tujuan atau contoh. Ini secara bahasa. Ya, sedangkan secara istilah ulama ahli ilmu nahwu itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan harokat huruf akhir pada setiap kata. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang harokat terakhir huruf setiap kata begitu. Itu ilmu nahwu. Nah, sehingga kalau ilmu sorof apa? Ilmu sorof itu berarti mempelajari huruf awal dan tengah begitu. Kalau huruf akhir itu ilmu nahu begitu. Jadi misalkan di sini ada alhamdu. Nah, berarti ilmu nahu itu membahas tentang huruf dalnya. Dalnya itu domah, fathah, kasrah atau sukun begitu. Nah, kalau ilmu sorof itu membahas tentang alif, lam, ham, ha sama dal begitu. Jadi ilmu nahu itu membahas itu. Gitu ya. Secara sederhananya begitu. Jadi yang minimal kita gambar, oh, ilmu nahu itu apa gitu. Membahas huruf terakhir pada setiap kata gitu. Harokatnya seperti apa? Fathah, kasroh, domah atau sukun. Fathatain atau fathah biasa. Domatain atau domah biasa. Kasrotain atau kasroh biasa. Nah, itu disebut dengan ilmu nahu. Nah, kemudian eh, kalam, istilah yang kedua adalah kalam. Kalam itu adalah ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih, yang mengandung makna sempurna dan berasal dari bahasa. Ya, nanti di pembelajaran ilmu nahwu ini kita akan membahas tentang kalam. Ya, kalam itu apa? Ucapan. Ya, kalamullah nanti, ucapan Allah. Jadi kalam itu artinya ucapan, tetapi bukan hanya ucapan. Ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih. Jadi kalau hanya satu kata saja, itu bukan kalam. Begitu. Ya. Jadi kalau
Kalau ya, jadi kalau kalam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya kalimat gitu bahasa. Ya. Jadi kalam itu adalah ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih yang mengandung makna sempurna. Nah, maknanya juga sempurna. Jadi meskipun terdiri dari dua kata atau lebih, tapi maknanya tidak sempurna, berarti itu bukan kalam. Contoh misalnya eh, Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu terdiri dari tiga kata. Tapi ketika kita pahami, kalimatnya belum sempurna. Misalkan kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu masih perlu tambahan. Ya, kalau di kalau kita contohkan misalkan dengan pisau yang tajam. Itu kan terdiri dari dengan pisau yang tajam. Dengan pisau yang tajam. Juga ada kalimat dengan pisau yang tajam. Itu ada kalimat sempurna belum? Belum. Iya. Kenapa? Karena tidak memberikan makna yang sempurna begitu. Berarti itu belum kategori kalam. Sehingga kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu belum masuk kategori kalam. Meskipun terdiri dari dua kalimat atau lebih begitu. Jadi syarat kalam itu pertama tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian bukan hanya tersusun dua kata atau lebih, tapi mengandung makna yang sempurna. Gitu. Ya, meskipun terdiri dari dua kata atau lebih, tapi belum menunjukkan makna yang sempurna, berarti itu belum kalam. Ya, eh, dan berasal dari bahasa Arab. Nah, menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau isyarat itu bukan bukan kalam gitu. Secara secara apa definisi ilmu nahwu. Jadi ini yang disebut dengan kalam itu ucapan yang tersusun dari dua kata atau lebih yang mengandung makna yang sempurna dan berasal dari bahasa atau dengan menggunakan bahasa. Itu disebut dengan kalam. Nah, sehingga kalau tadi seperti Bismillahirrohmanirrohim, kalau dalam tafsir Al-Jalalain misalnya tentang bahas Bismillahirrahmanirrahim itu belum apa namanya kalimat yang belum sempurna ya sehingga kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu perlu penyempurna begitu. Penyempurnanya apa? Penyempurnanya adalah setiap perbuatan baik kita begitu. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim saya ingin makan. Begitu. Itu baru sempurna gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ingin makan gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ingin menulis. Nah, sehingga penyempurna kalimat bismillah itu adalah setiap perbuatan manusia. Maka bismillahirrahmanirrahim itu disandingkan semua dengan perbuatan manusia. Kan seseorang menyebut bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak akan melakukan sesuatu begitu. Nah, karena bismillahirrahmanirrahim itu kalau dia berdiri sendiri belum menunjukkan kalimat yang sempurna. Makanya di dalam tafsir itu setiap perkara yang ingin kita lakukan awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya sempurna. Nah, itu definisi kalam. Nah, kemudian kalau jadi dalam bahasa Arab itu kalam, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kalimat. Nah, begitu. Ya, kalam itu kalimat. Nah, kemudian kalam terbagi menjadi tiga. Isim, fiil, dan huruf. Jadi, kata guru kami itu, kalau kita belajar bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Cuma membahas tentang tiga ini, isim, fiil, dan huruf begitu. Ya, kalam itu terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Ya. Isim itu apa? Isim itu adalah kata benda atau selain kata kerja. Dan selain kata kerja dan huruf yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Ya. Jadi yang disebut dengan isim itu kata benda. Ya. Atau selain kata kerja. Kalau misalkan kata benda itu misalnya masjid, nama nama orang juga itu kata benda. Ya. Kemudian selain kata kerja, termasuk juga isim itu kata sifat. Maha pengasih, maha penyayang, ya tercela, terpuji itu kata sifat. Itu juga masuk kategori isim begitu.
Ya, jadi isim itu kata benda selain kata kerja atau huruf. Kalau huruf itu kata sambung dan kemudian apa lagi? Kalau dalam bahasa Indonesianya dan kemudian atau begitu. Ya. Nah, kemudian diperjelas lagi yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Maksudnya tidak bisa disandingkan dengan waktu sedang, telah, atau akan. Ya, misalnya masjid, masjid itu isim. Bisa nggak disambungkan dengan kalimat sedang atau telah atau makan? Sedang, telah, atau akan. Misalnya sedang masjid, gitu. Telah masjid, ya, atau akan masjid itu tidak bisa disambungkan, gitu. Sehingga itu isim nanti untuk mendeteksinya. Ya. Nah, itu secara definisi isim. Jadi isim itu kata benda atau selain kata kerja dan huruf yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Ya, baik itu waktunya sedang, telah, atau akan. Nah, kemudian cirinya, nah ini mengulang ya. Cirinya itu ada tiga. Satu, dimasuki alif lam atau diawali alif lam. Jadi setiap sesuatu yang diawali alif lam itu namanya isim. Meskipun kita tidak tahu terjemahnya. Tapi ada cirinya, ada alif lam berarti dia isim. Ya, seperti alhamdulillah, ini kan segala puji. Ar-Rahman, ya Maha Pengasih. Kemudian diakhiri tanwin, ya tafsirun, tafsirun, tafsirin, tafsiron. Ada tanwin, ada run, rin, sama ron. Yang ketiga didahului huruf jar. Nah, huruf jar itu ada 10. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li, mundu. Nah, ya. Contoh misalnya, ini kan double ya. Min al baiti. Ya, ini isim. Tandanya apa? Diawali huruf jar. Ini ada dua tandanya. Yang kedua, diawali huruf alif lam. Ini double ya. Ini juga al-maktabi. Ya, ini dua cirinya ada ya, huruf jar sama alif lam. Ini juga sama. An al-islami. Ya, ini juga sama. Diawali huruf jar dan alif lam. Ini juga sama. Kalau ini Muhammadin. Nah, ini mah tandanya adalah huruf jar. Karena tidak ada alif lam. Fil gurfati. Ini juga sama. Diawali huruf jar dan alif lam. Ini rubba so imin. Ya, rubba so imin. Ini juga huruf jar. So'imin itu isim. Karena ada ruba. Ruba itu salah satu huruf jar. Nah, ruba gitu. Bis saya roti. Ini dua. Ba, bi, sama alif lam. Ya. Kal an'ami ini juga dua. Ka sama alif lam. Lil insani ini satu. Li. Ya. Lil insani. Ini satu. Li. Kemudian ini eh, dua. Mundu sama alif lam. Mundul kurunis sadisi. Ya, mundul kurunis sadisi. Nah, ini tanda isim. Ya. Terus ada tambahan tanda isim itu ketika huruf terakhir kasroh itu isim ya. Karena fiil itu tidak ada fiil huruf terakhirnya kasroh. Nah, kemudian yang kedua adalah fiil. Fiil itu adalah kata kerja atau kata yang bisa disandingkan dengan waktu. Jadi kalau kalau isim tidak bisa disandingkan dengan waktu, kalau fiil bisa disandingkan dengan waktu. Kata kerja itu kan contohnya misalkan kataba, ya, menulis. Ya, menulis ini kan bisa disandingkan. Telah menulis, sedang menulis, akan menulis begitu. Ya. Jadi kalau kataba ini bisa diartikan telah menulis. Ini juga sama, yaktubu juga sama. Ini menulis artinya. Cuman ini kalau diartikannya setelah menulis kataba, kalau yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Nah, ini fi'il. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada huruf atau kata sambung. Ya, huruf atau kata kata sambung. Ya, kata sambung huruf itu terbagi dua. Ada huruf mabani atau huruf hijaiyah, yaitu huruf yang bisa membentuk satu kali kata. Jadi ada huruf yang mabani itu yang tetap. Gitu. Jadi huruf hijaiyah. Jadi dari huruf alif, bata sampai ya, itu disebut dengan huruf hijaiyah. Dan fungsinya
kata-kata itu dibentuk dari huruf ini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai dengan selesai. Ya, ini disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini tidak memiliki makna masing-masing ketika berpisah gitu. Ya, ada huruf hijaiyah, kemudian ada huruf ma'ani, huruf yang telah mengandung arti tertentu. Ya, nah seperti ini. Ada huruf jar, ya. Jadi yang kita bahas ada huruf jar, ada min ila yang tadi ya. Ada huruf jar gitu. Min ila an ala fi ruba bi ka li mundu. Ya, yang artinya min itu dari, ila itu ke, an itu dari atau tentang, ala itu atas, fi itu di dalam, ruba terkadang, bi dengan atau di, ka seperti, li bagi atau untuk atau pada atau milik itu di itu. Mundu itu sejak begitu. Nah, ini huruf jar. Ini huruf yang sudah punya arti dari sananya. Gitu. Kalau alif batasa sampai dengan selesai itu tidak punya arti, begitu. Huruf hijaiyah itu hanya tugas fungsinya membentuk kalimat saja dari kata-kata ini, dari huruf-huruf ini. Kalau ini huruf ma'ani yang memiliki makna maksudnya. Seperti ini min ila. Misalkan ka ini seperti gitu memiliki makna. Bi ya, dengan atau di. Nah, ini contohnya. Itu barusan semua huruf jar yang menghasilkan pada terakhir pada isim Ya, atau betul semua semua. Semua. menghasilkan. Semua huruf jar fungsinya mengkasrohkan. Makanya kan ini semuanya minal baiti ilal maktabi anil islami ala Muhammadin fil gurfati rubbal so'imin bis sayaroti kal an'ami mundul kurunis sadisi lil insani begitu ya. Ini semua oleh huruf jar kecuali ini. Masih ingat nggak ini Paden? Sadisi. Kalau kuruni dia kasroh karena huruf jar mundu. Kalau sadisi masih ingat nggak nih? Bu Mustiko sadisi. Eh, apa apa Pak pertanyaannya? Ya, ini kan kalau kuruni ini dia kasroh karena huruf jar mundu, mundul kuruni. Kalau sadisinya itu Hmm, dibacanya mundul kuruni sadisi. mudah-mudah wilayah bukan? Ah, bukan? Ingat mudah penapilah itu nakiroh Keenam. plus ma'rifah. Ininya sadisinya. Oh, sadisinya eh, ini urutan. Ah, istilahnya apa Pak Den? Apa Den? Lupa lagi ya. Ini nama naat Lupa. sama mengikuti ya, mengikuti al-kuruni sifat. Ya. Mundul kuruni sadisi ya, gitu. Oke. Kalau ini dia eh huruf jar ya, mundu itu huruf jar. Nah, gitu betul, Pak Haji. Jadi huruf jar itu semuanya nanti itu mengkasrohkan isim fungsinya. Karena kan di sini huruf jar yang pertama adalah huruf jar yang berfungsi mengkasrohkan huruf terakhir pada isim. Nah, gitu. Ya, misalkan ini minal baiti dari rumah, ilal maktabi ke kantor, anil islami dari Islam, ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil gurfati di kamar, rubal soimin ya betapa banyak yang berpuasa. Ini dari hadis yang ini ya, yang bulan Ramadan itu betapa banyak orang yang berpuasa, tapi ujungnya itu, tapi mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, gitu. Tidak mendapatkan pahala dari situ. Rubal so ini terkadang bisa betapa artinya itu. Jadi nanti kalau arti itu kadang-kadang menyesuaikan dengan konteks, bisa terkadang, bisa betapa, gitu. Yang penting maknanya bisa dipahami. Nah, kemudian bisa ya roti dengan atau di mobil. Ya, dengan mobil atau di mobil. Kal an'ami seperti binatang. Ya, ini sebenarnya seperti binatang ternak ya. Kal an'am seperti binatang. Mundul kurun insa di sejak abad ke-6. Lil insani bagi manusia. Nah, ini adalah huruf jar ya. Jadi huruf itu sekali lagi kebagi dua. Ada huruf hijaiyah, huruf yang tetap tidak punya makna kalau dipisah ya. Fungsinya untuk menyusun kalimat.
atau untuk menyusun kata. Ada huruf ma'ani, huruf yang telah mengandung arti tertentu. Pertama, apa saja? Yang pertama adalah huruf jar yang memiliki tugas mengkasrohkan setiap huruf terakhir pada isim. Jumlahnya aja 10. Begitu. Ya. Tapi memang yang sering muncul min ila begitu. Nah, kemudian yang kedua huruf kosam. Huruf kosam itu ada tiga, waw, bi, dan ta. Ya, nanti bi itu ada di huruf jar ada bi ya. Di huruf kosam juga ada bi. Nah, bagaimana ya membedakannya nanti? Ya, nanti nyambungnya dengan kalimat apa? Ketika bertemu dengan kalimat Allah berarti bi itu jadi sumpah. Tapi ketika bi setelahnya bukan kalimat Allah, biasanya huruf jar begitu. Tapi sama tugasnya membuat harokat terakhirnya itu kasroh. Billahi, wallahi, tallahi. Begitu. Jadi kalau ada orang ngomong wallahu, wasalah gitu. Ya, adalah yang benar adalah wallahi gitu. Kenapa? Karena ada huruf qasam di situ demi Allah. Wallahu saya mau tengah lakukan, nah itu salah. Wallahi gitu. Nah, gitu. Itu huruf qasam atau tallahi atau billahi. Gitu begitu. Kalau kaswa itu berarti termasuk yang dua itu Pak. Tanwin dua aja. Ya, bisa tanwin, bisa tidak tanwin gitu. Jadi kasroh itu bisa kasroh biasa, bisa kasroh tanwin. Tergantung nanti. Kenapa di sini wallahi tidak tanwin hi-nya? Karena berlaku hukum umum. Kalau dia ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau tidak ada alif lam itu harus tanwin. Contoh misalkan yang di sini. Rubba so'imin. Ya, ini so'imin tulisannya. Ya. Kalau ini bis saya roti tidak boleh tin. Kenapa? Karena kalau ini ada alif lam, kalau ini tidak ada alif lam. Jadi kaidah umumnya ketika tidak ada alif lam maka kasroh tanwin kan gitu. Kalau ada alif lam jangan ditanwinkan. Misalkan ini ala Muhammadin. Ya, ini ditanwinkan ala Muhammadin. Ya, gitu. Kalau yang ada alif lam tidak boleh. Ya. Nah, jadi kasroh itu bisa tanwin, bisa kasroh biasa. Nah, kemudian yang ketiga ada huruf nasab. Ya, nasab itu ya berfungsi untuk memfathahkan huruf terakhir pada fiil mudore. Nah, ini pada fiil mudore. Ya, masih ingat fiil mudore itu apa, Pak Den? Fiil yang kata-kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Tanda fiil mudore itu masih ingat? Ya, diawali oleh Anita. Apal Pak Den. Diawali oleh huruf di antara huruf alif, nun, ya atau ta. Ya, itu fiil mudore. Nah, ini kan fiil mudore ini asalnya itu huruf terakhirnya doma. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini ya, yang atas ini misalnya, ini kan ya kata bayak tubuh ya di halaman 2. Kita lihat halaman 2 untuk mengenal lebih lanjut lagi. Halaman 2. Ini kan ada kata ba. Kalau kata ba itu fiil apa Pak Den? Fiil madi, telah menulis. Kalau yak tubuh ini fiil mudore. Kenapa? Karena diawali huruf ya. Ini nasoro fiil madi, yansuru fiil mudore. Nah, fiil mudore itu asalnya yaktubu. Huruf terakhirnya duma semua. Jadi semua fiil mudore itu yang tidak ada huruf ilatnya ya. Nanti kecuali ketika ada huruf alif, kecuali akhirnya nanti beda. Jadi asalnya dia itu doma, yansuru begitu. Nah, tetapi karena ada huruf nasab, ya, huruf nasab itu ada 8. Ada an, artinya bahwa atau untuk. Ada lan, artinya tidak akan. Ada izan, artinya kalau begitu. Ada kai atau supaya atau agar. Ada likai, sama agar supaya. Ada li, untuk atau agar. Ada au atau ada hatta hingga atau hingga sampai. Nah, di sini ada li
Nah, kemudian di huruf jar ada li nggak di huruf jar? Ada li juga. Nah, nanti itu bagaimana cara membedakannya? Kalau di sini huruf jar li, berarti harusnya kan jadi kasroh. Di sini jadi fathah, padahal sama-sama ada li, begitu. Nah, gitu. Sama-sama ada li, tapi yang satu kasroh, yang satu fathah. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau li bertemu dengan isim, ya, bertemu dengan isim berarti jadi apa? Kasroh, dia huruf jar, ya. Lil insani, insani itu manusia, isim fiil, isim. Maka dia menjadi kasroh karena dia sebagai huruf jar li di sini, begitu. Tapi ketika li bertemu dengan fiil mudore, nah contohnya li. Nah ini li ata'alla, li ta li ata'allama, bukan li ata'alami. Kenapa? Karena ata'allama ini fiil mudore. Ya, tandanya apa? Dia ada huruf A, ya, huruf anita tadi. Asalnya ata'allamu, gitu. Asalnya apa? Adoma. Tapi karena ada huruf li, li di sini sebagai huruf nasab. Kenapa dikatakan huruf nasab bukan huruf jar? Karena bertemu dengan fiil mudore, begitu. Ketika li itu bertemu dengan fiil mudore, maka tugasnya dia sebagai huruf nasab. Maka huruf terakhirnya karena dia huruf nasab, fathahkan. Ya, li ata'allama, li ata'allama, begitu. Ya. Tapi kalau li setelahnya isim berarti tugasnya apa? Berarti dia sebagai huruf jar. Ya, nah, ini ada yang sama ya. Yang lainnya tidak ada yang sama ya. Nah, ini contohnya ya kita ke sini lagi. Uridu an adhaba. Aku ingin pergi. Ya. An adhaba ini fiil mudore. Asalnya adhabu. Tapi dia jadi adhaba karena ada an. Ya, huruf nasab. Ya, an adhaba. Ya. Kemudian lan. Nih. Yan jaha. Lan yan jaha. Dia dia tidak akan berhasil. Asalnya yan jahu, tapi karena ada lan maka dia menjadi ha, yan jaha. Dia tidak akan berhasil. Atau dalam dalam kalimat yang misalkan walan tardo antal yahud. Allah tidak akan pernah jalanin lan yan jaha. Kemudian ini juga ya akrima. Ya, ini kaknya domir ya. Idan ukrima ini ukrima ini. Ukrima ya. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Asalnya ukrimu, ukrimu. Tapi karena ada idan, dia jadi ukrima. Ya. Kemudian adrusu kai anjaha. Nah, ini ada kai anjaha. Aku belajar supaya aku berhasil. Asalnya anjahu, tapi karena ada kai sebagai huruf nasab, maka dia menjadi anjaha. Nah, gitu. Hmm. Kemudian ajdihadu likai afuza. Aku berusaha agar menang. Ya, afuza ini apa namanya? Asalnya afuzu gitu. Karena ada likai, huruf nasab, maka dia menjadi afuza. Oke. Ya, kemudian asafiru li at-ta'allama. Aku bepergian untuk belajar. Li ta'allama ini at-ta'allama ini apa namanya? Fathah karena ada li. Asalnya at-ta'allamu. Kemudian la takum au tusoba. Jangan berdiri atau kamu terkena sesuatu. Ini au tusoba. Tusoba asalnya tusobu. Karena ada au maka dia menjadi apa namanya ba tusoba. Uktubu ya aku menulis hatta afhama sampai aku faham. Afhama asalnya afhamu
tapi karena ada hatta maka dia menjadi ma begitu. Nah, ini huruf huruf contoh huruf-huruf nasab. Ya. Nah, ini huruf nasab. Ada yang tanyakan dulu? Kalau ada dipotong aja ya. Nah, kemudian masih huruf ya. Ada huruf jazm. Ya, ini tidak saya harokati lupa ini ditulis aja nanti. Huruf jazm itu adalah huruf yang berfungsi mensukunkan huruf terakhir pada fiil mudhari. Jadi kalau huruf nasab mah memfathahkan fiil mudhari, kalau huruf jazm mah mensukunkan fiil mudhari. Ya. Nah, huruf jazm apa saja? Ada lam, ada alam, ada alama, ada alama, ada li atau lil ya, ada la, jazm. Ya, huruf terakhirnya disukunkan. Sehingga ini dibacanya apa, Pak Den? Lam yash. Ya, lam yash ribe. Syaroba yashribu. Ya. Asalnya yashribu. Yashribu. Karena ada huruf jazm maka dia jadi yashribe. Jadi ya, kalau ada an berarti apa? An yash. Kalau ada an huruf nasab an yashriba begitu. Ya, jadi huruf nasab dan huruf jazm itu untuk membahas fiil mudhari ya. Jadi ingat fiil mudhari itu asalnya yashribu. Kalau dia ada lam, maka dia jadi sukun. Lam yashribe. Tapi kalau sebelumnya ada di antara huruf nasab, berarti yash riba. Begitu. Kalau sebelumnya tidak ada huruf nasab dan huruf jazm, berarti yash ribu. Nah, begitu. Tuh ya, itu bedanya. Atau misalkan ada alam, ya, atau belum minum. Alam yar ya. Asalnya yarji'u karena ada huruf alam yarji'. Misalkan di surat Al-Insyirah, alam nash roh. Nah, begitu kan? Pokoknya itu sukun. Alam nashroh. Ya, kenapa aja nashroh? Asalnya nasrohu. Karena ada alam. Alam nashroh. Ya, karena ada alam. Alam yarji'. Nah, kemudian lama lama yuflih. Ya, asalnya yuflihu. Kalau ada yuf an berarti yufliha. Kalau ada lama berarti lama yuflih. Ya. Nah, ini harokati saya enggak harokatin ya. Kemudian alama yadhhab. Kalau tidak ada alama berarti yadhabu. Kalau ada huruf nasab yadhaba. Begitu. Kemudian liyah hamala yahmilu. Liyah mil. Asalnya liyah milu. Kalau ada huruf nasab liyah mila. Tapi ini ada li, dia ini sebagai huruf apa namanya jazm maka liyah mil. Ya. Nah, kemudian la tahmil. Asalnya tahmilu. La tahmil. Ya. Ini huruf jazm. Ya, la tahmil. Asalnya tahmilu. Kalau ada huruf nasab berarti tahmila. Ya, tahmila. Ini huruf jazm. Jadi huruf nasab dan huruf jazm ini khusus membahas mempengaruhi fiil mudhari. Ya. Oke. Berikutnya ada huruf ataf atau kata sambung. Ya, ini kata sambung itu banyak ya. Ada wa, ada au, ada fa, ada am, ada bal, ada walakin, ada summa, ada la. Ya. Jadilah itu ada jadi huruf ataf, ada juga di huruf jazm gitu. Ya, maka nanti tergantung konteksnya. Gitu.
Kemudian wawu juga ada huruf kosam, ada sebagai huruf atof. Oh ya, gitu. Atof kosam. Makanya tergantung konteksnya ya. Kemudian ada huruf syarat atau mengandung makna syarat. Ya, lau, in, ida, ama, ya, kalau artinya. Jika. Jadi in itu ada masuk huruf syarat. Oh iya, harus huruf syarat, syarat doang, ya, belum ada ya, ada juga an. Ya, ini huruf syarat, kemudian ada ida, ada amma. Adapun apabila jika kalau ya, di huruf syarat. Kalau lupa nggak dikasih contoh ya. Kemudian ada huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu artinya sa dan saufa artinya akan. Sama-sama akan ya, cuma nanti beda tergantung konteksnya. Ya, saufa ta'lamun. Ya, saufa ada sa. Boleh ada huruf nafi. Tidak, tiada atau tidaklah atau tidak. Nafi itu pengecualian atau apa ya? Peniadaan. Misalnya la ilaha illallah. Ya, nah inilah itu ada huruf nafi. Saya lupa ngingat-ngatin. Ada huruf isti'na. Isti'na itu kayaknya kecuali, pengecualian. Ya, jadi la itu ada huruf nafi, nanti ada huruf atof, ada huruf jazm. Jadi tiga kita itu. Maka nanti ketika bertemu dengan la, nah itu banyak maknanya. Ini la-nya ini sebagai huruf jazm, sebagai huruf atof, atau sebagai huruf nafi. Kalau dia sebagai huruf jazm, berarti artinya ya jangan. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Nah, Allah. berarti la di situ sebagai huruf huruf nafi. Ya. Kalau dia artinya dan berarti huruf atof. Nah, ketika artinya dia tidak, tiada, berarti dia huruf nafi kayak la ilaha. Itulah di situ huruf la nafi, meniadakan. Ya. Kemudian illa itu huruf isti'na, pengecualian. La ilaha itu huruf nafi, illa illallah kecuali Allah. Tiada Tuhan illallah selain Allah. Makanya biasanya huruf nafi itu selalu bergandengan dengan huruf istisna. Ya, la ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, itu huruf nafi. Nah, itu huruf macam-macam huruf. Jadi huruf itu ada dua, ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna tertentu dari sana. Nah, kemudian berikutnya apa namanya? Isi muanas. Nah, ini masih mengulang ya, masih selayang pandang aja Paden ya. Paden udah ngolotok ini mah nih. Ada isi muanas. Apa itu isi muanas? Isi muanas itu adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Cirinya pertama nama wanita seperti Zainabu, Fatimatu, Umun. Pokoknya setiap nama wanita berarti itu muanas. Ya. Yang kedua diakhiri tak marbutoh. Bukan nama wanita tapi ada tak marbutohnya, maka itu masuk kategori mu'anas juga. Ya, madrasatun, anikmatu begitu. Ya. Jadi apa namanya yang mu'anas di sini bukan khusus untuk perempuan wanita saja. Termasuk benda-benda yang di akhirnya ada huruf tak marbutoh, berarti dia itu mu'anas. Ingat kan ya, tak itu ada dua, ada tak marbutoh, ada tak taknis, tak biasa lah bahasa kita. Kalau tak biasa yang seperti ba, tapi titiknya dua. Ini tak marbut. Kemudian yang masuk kategori muannas itu adalah setiap anggota tubuh yang berpasangan. Yadun tangan, udunun telinga. Saya enggak terus ya ada ainun mata, ya ada rijlun itu kaki misalnya. Gitu. Ya. Nah kemudian yang masuk kategori muannas itu adalah jama taksir, ya, jama yang tidak berakal atau benda-benda ya sebagian walaupun tidak semua nanti.
yang tidak beraturan. Contohnya kutubun, buku-buku, kelamun, pulpen-pulpen, pena-pena. Nah, ini jamak taksir. Ya. Dan yang ketiga, yang berikut yang terakhir, ciri muannas itu ada yang khusus dari awalnya. Beberapa kata yang kategori muannas. Jadi bukan nama wanita, tidak ada tak marbutoh, bukan anggota tubuh yang berpasangan, bukan jamak taksir. Ya, tapi khusus kata ini seperti Syamsun, matahari. Ini kan bukan nama wanita, tidak ada tamar butoh, bukan anggota tubuh yang berpasangan, juga bukan jamak taksir, tapi dia masuk kategori mu'anats samsun ini. Khusus dari sana. Kemudian juga ardun, ardun itu bumi, juga mu'anats. Samaun, langit juga mu'anats. Narun api, darun rumah juga mu'anats. Jadi rumah itu ada disebut darun, ada disebut baitun. Ya, darul arkom, rumah arkom. Nah, itu isim mu'anats. Yang berikutnya, isim muzakkar. Isim muzakkar. Isim muzakkar ini ialah kata benda yang menunjukkan laki-laki. Kalau tadi mu'anats, kalau ini muzakkar. Cirinya apa? Tidak ada tanda isim mu'anats. Jadi ketika tidak ada tanda-tanda ini, nah berarti itu kategori muzakkar. Ya, contohnya kitabun, buku. Ma'hadun, pondok. Masjidun, masjid. Begitu ya. Itu muzakkar istilahnya. Kemudian ada isi mufrad. Nah, ini kita mengulang saya ya. Isi mufrad. Apa isi mufrad? Kata benda tunggal. Contohnya muslimun, seorang muslim. Al-masjidu, sebuah masjid itu. Ya. Ini maknanya satu tunggal, isim mufrad. Kemudian yang kedua isi musana. Ialah kata benda atau kata benda ganda berjumlah dua. Rumusnya isi mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Contohnya asalnya muslimun jadi muslimani. Aduh, yang online biasa ya kalau putus bisa gabung lagi. Ya, contohnya muslimani atau muslimaini. Ya, muslimani atau muslimaini. Ini isim musanna. Kemudian jamatak jama. Ya, jadi ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Ya. Nah, isim jamak terbagi menjadi tiga bagian. Satu, jama mudzakkar salim atau laki-laki ya istilahnya. Dia memiliki rumus. Rumusnya apa? Isim mufrad ditambah waw nun atau ya nun. Isi mufradnya apa? Muslimun yang tadi ini. Muslimun itu mufradnya. Kalau dua muslimani atau muslimaini. Kalau jamak lebih dari dua, muslimuna atau muslimina. Itu jamak mudzakkar. Ciri mudzakkar salim itu diakhiri waw nun atau ya nun. Yang kedua, jamak muannas salim atau perempuan. Rumusnya isi mufrad diakhiri alif ta. Contohnya muslimatun. Asalnya jadi muslimatun. Ya, muslimatun. Ya, ada alif ta. Begitu. Ini jamak muannas salim. Yang ketiga adalah jamak taksir. Artinya jamak yang tidak beraturan. Jadi kalau jamak mudzakkar salim ada rumusnya, jamak muannas salim juga ada rumusnya, jamak taksir itu tidak beraturan. Nah, sehingga kebanyakan dari hafalan. Meskipun ada sebagian ulama yang memberikan rumus ya, tapi rumusnya banyak jadinya karena bermacam-macam. Nah, contohnya adalah masajidu, masjid, masjid. Atau tadi kutubun, buku-buku. Ya, masajidun. Ya, masajidu. Ya, masjid-masjid. Ya. Nah, kemudian ada istilah nakiroh dengan ma'rifah. Nakiroh ingat pada kata benda yang belum jelas peruntukannya. Cirinya nakiroh itu tidak dimasuki alif lam. Baitun itu
sebuah rumah. Kalau al baitu itu rumah itu begitu. Kalau ada alif lamnya itu sudah jelas. Kalau tidak ada alif lam maka belum jelas. Baitun sebuah rumah. Baitani apa pada nantinya? Kalau baitun itu isim mufrad satu. Kalau baitani apa tuh? Baitani busana ya. Jadi kalau ini sebuah rumah, kalau baitani dua buah rumah. Baitani ada alif nun. Mufradnya baitun. Baitani. Kemudian buyutun itu artinya rumah-rumah banyak ya. Jadi baitun sebuah rumah. Rumahnya nggak jelas yang mana. Baitani dua buah rumah. Nggak jelas rumahnya ada di mana begitu. Yang mana yang punya siapa nggak boleh. Buyutun rumah-rumah. Nah ini karena belum jelas maknanya maka ini disebutnya nakiro. Dan nakiro itu cirinya tidak dimasuki alif lam. Ya ini semua kan ada alif lam nggak? Baitun tidak ada. Baitani tidak ada. Buyutun juga tidak ada. Ini disebut dengan nakiro. Jadi sederhananya nakiro itu kalau tidak tahu terjemahannya ya ketika tidak ada alif lam. Itu nakiro. Gitu. Nah kemudian, ntar ini habis ini casannya. Kemudian ada ma'rifah. Ada ma'rifah. Ma'rifah itu lawannya. Kalau nakiroh itu belum jelas, kalau ma'rifah itu sudah jelas peruntukannya. Ya, nah isim ma'rifah itu banyak. Ya, ada isim domir. Ini kan huwa. Huwa itu dia satu orang laki-laki. Kan sudah jelas. Ini tidak ada alif lamnya. Tapi karena dia isim domir, maka ini masuk ma'rifah. Kenapa? Karena sudah jelas. Huma dia dua orang laki-laki. Ya, hum mereka laki-laki. Hia dia satu orang perempuan. Huma dia dua orang perempuan. Hunna mereka perempuan. Anta kamu satu orang laki-laki. Antuma kamu dua orang laki-laki. Antum kalian laki-laki. Anta kamu seorang perempuan. Antuma kamu dua orang perempuan. Antunna kalian perempuan. Ana saya, nahnu kami. Nah, ini isim domir. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Gitu. Masa hafal ya. Nah, ini isim domir. Jadi isim domir itu kategorinya marifah. Jadi meskipun tidak ada alif lamnya, tapi karena dia itu apa namanya isim domir, maka masuk ma'rifah. Jadi sebenarnya setiap isim domir itu ma'rifah. Ya, karena dia sudah jelas penunjukannya. Kemudian halaman berikutnya ya. Ini masuk masih ma'rifah. Ma'rifah itu yang kedua adalah isim alam. Apa itu isim alam? Nama orang dan tempat. Jadi kalau nanti kita mendengar isim alam, artinya nama orang dan tempat. Ya, isim alam itu nama orang dan tempat. Nah, nama orang dan tempat ini kan tidak ada alif lam, tidak ada alif lamnya ya. Ya, ini tidak ada alif lamnya. Tapi ketika menunjukkan nama orang atau nama tempat, maka ini masuk kategori ma'rifah begitu. Ya, meskipun tidak ada alif lamnya, tapi karena menunjukkan nama orang atau tempat, maka dia ma'rifah. Mahmudun. Ya maksudnya siapa ya? Si Mahmud. Jakarta. Maksudnya apa? Jakarta. Ya, berarti orang itu sudah jelas. Oh, Jakarta begitu. Nama tempat Mahmud. Nah, itu sehingga ketika tidak ada alif lam pun tetap dia kategorinya adalah ma'rifah. Ya. Nah, kemudian
Yang ma'rifah yang berikutnya yang ketiga itu isim isyarah atau kata tunjuk. Dalam bahasa kita, kata tunjuk itu apa, Pak Den? Kata tunjuk. Kalau menunjukkan itu atau ini, ini itu. Nah, dalam bahasa Arab itu ada hada, hada itu kata tunjuk untuk satu orang laki-laki. Nah, ini dalam bahasa Arab itu banyak. Kalau Indonesia mah laki-laki satu orang itu, perempuan itu, lobaan itu gitu. Makanya kan kalau kalau di di ini ya katanya para ahli itu mengatakan kosakata bahasa Arab dengan kosakata bahasa Indonesia itu jauh. Kata-kata bahasa Arab itu kalau nggak salah itu 12 juta. Kalau kosakata bahasa Indonesia itu cuma 1.200.000 itu atau gitu perbandingannya. Kalau bahasa itu 12 juta gitu. Jadi paling banyak kosakata itu bahasa Arab. Ini juga sama. Kalau ini hada ini untuk laki-laki satu orang. Kalau untuk laki-laki dua orang ya hadani atau hadaini gitu. Kalau untuk banyak laki-laki banyak haulai begitu. Jadi hada ini untuk laki-laki satu orang. Kalau untuk dua laki-laki dua orang bisa hadani atau hadaini. Yang ada ini. Ini benar ini za harusnya. Politik ya. Tadi ketik ya, benar. Benar ini apa nama ternyata masih ada aja yang salah gitu. Ini za ya. Nanti saya tandai ini. Ada ini tanda ini kurang ngetik. Dititikan ya, dititikan ya. Semua itu pakai ini. Ini juga ini pakai titik. Hadihi juga pakai titik ya. Ya, nah, kalau hada, hadani, hadaini, haulai ini untuk laki-laki ya. Artinya ini untuk laki-laki ya. Kalau hadihi, hatani, hataini ini untuk perempuan.